Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur pagi ini Allah mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Pencipta hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita semua diundang untuk beribadah kepadanya. Bukan karena kebaikan kita, namun karena kasih karunia-Nya. Mari mengambil waktu teduh, meminta Tuhan menyucikan hati kita agar kita layak berjumpa dengan Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Allah mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Bukan karena kebaikan kita, namun oleh karena kasih-Nya. Bukan karena kelayakan kita, namun karena anugerah-Nya. Mari kita membawa hidup kita untuk mengagungkan Dia. Memuji Tuhan kita yang hidup. Dengan segenap jiwamu, pujilah Dia. Angkatlah suaramu, muliakan namanya. Mari puji Tuhan kita, megahkan Dia dengan segenap hati kita. Alam semesta
menitnya, ya sumber pertolongan kita. Hosana, Hosana, serukan pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Hosana, 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 Dia layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang, Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar namanya besar, namamu besar termulia. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Kaulah sumber pertolongan kami. Hosana, Hosana, kami berseru kepadamu. Karena kami tahu tiada satupun di antara kami yang boleh berdiri di rumah Tuhan dan dilayakkan. Kalau bukan Tuhan yang berlari menghampiri kami dan mengangkat kami dari dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, orang-orang yang sering kali di dalam kehidupan kami mendukakan hati Tuhan lewat setiap apa yang kami lakukan. Tangan yang kami seharusnya pakai untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan, seringkali kami pakai untuk melakukan dosa dan melukai orang-orang di sekeliling kami. Mata yang seharusnya kami pakai untuk melihat kemuliaan Tuhan, kami pakai untuk hal-hal yang bercela. Lidah bibir yang seharusnya dipakai untuk mengagungkan Engkau, seringkali keluar kata-kata yang melukai Tuhan dan sesama kami. Tidak ada satupun di antara kami yang imun dari segala kejatuhan. Oleh karena itu ketika kami datang di rumah Tuhan, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Berapapun pencapaian kami, berapapun tinggi penghargaan yang kami terima dari dunia ini, kami semua sama Tuhan di mata-Mu. Kami orang berdosa yang boleh hadir di hadapan Tuhan hanya oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kami membawa hidup kami, Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu. Agar Engkau Tuhan boleh menyuci kuduskan kami atas segala dosa dan salah kami yang kami lakukan. Atas pengabaian kami akan firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan yang menolong kami, menutup bungkus kami dan mengampuni kami lagi dan lagi. Berikan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Tahirkanlah kami daripada segala dosa kami. Agar lewat ibadah ini kami semua boleh mengangkat kepala kami. Boleh memandang kepada Tuhan. Hanya karena Tuhan telah mengampuni dan melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini menjadi momen di mana kami menyatakan kemuliaan-Mu melalui lidah bibir dan kehadiran kami. Karena Tuhan yang mengundang kami dan Tuhan yang telah mengampuni kami yang datang dengan penuh penyesalan. Biar ibadah ini setiap menitnya kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat ke-31. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Ia adalah Allah yang mengampuni kita, yang datang dengan penuh penyesalan. Ia pengasih dan penyayang. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar.
dapat beri pengharapan. Itu kasih, kasih Allah yang membuat harumnya bunga langit biru. Kasihnya memberi harapan. Itulah kasih Allah yang besar. Thiên为什么落？什么是月亮放光？什么是太阳温暖？什么是人？什么是人么？只有希望。爱是天堂，爱是家路，神的爱是太阳温暖，月亮放光，他的爱使我像鸟唱，因为爱使我只有希望。 Jika suatu hari bumi berubah, Mohon kasih tetap di dunia. 我们这就爱永在世上。Puji nama Tuhan yang telah mengasihi setiap kita, kasih-Nya besar bagi kita orang-orang berdosa. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bersuka cita karena kita yang berdosa ini boleh dilayakan oleh Tuhan, boleh lihat kanan kirinya. Berikan senyuman yang terbaik kepada saudara kita di kanan kiri kita. Kita bersyukur Allah mengasihi kita, menebus kita. Mari kita bersama-sama bersuka cita di hadapannya. Sukacita aku sembahkan hanya pada Tuhanku. Naikkan pujian ini dengan penuh syukur kepada Tuhan kita. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan mau ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku
Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita sumber sukacita dan pengharapan kita. Kepadanya di tengah segala pergumulan hidup kita bisa datang dan berharap kepadanya. Ialah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita menaikkan doa-doa kepadanya. Katakanlah, Tuhan, Engkau sumber pengharapan di dalam hidupku. Aku tidak mampu berjalan tanpa Tuhan yang di sampingku. Naikkan pujian ini, serahkan hidup kita kepadanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Kami butuh Kau di samping kami, Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang kami, Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari tangan kami, Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang berdoa, membawa setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mungkin pergumulan bahkan orang di sebelah kita mereka tidak tahu, tapi ini kesempatan yang indah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bawa pergumulan pribadi kita, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Mari kita datang berseru, Engkaulah harapanku, Tuhan. Pertolonganku hanya datang daripada-Mu, Tuhan. Mari bawa hidup kita, menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa. Setiap kami, Tuhan, berkati jemaat-Mu.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan kepada Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mengulurkan tangan kami kepadamu, Engkau akan memegang tangan kami. Engkaulah sumber kekuatan, Kau jangkar di dalam kehidupan kami. Kapal kehidupan kami boleh goyah, tapi Engkaulah jangkar yang menetapkan kami untuk teguh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, kami juga percaya bangsa negara kami Engkau pegang di dalam tangan kedaulatan-Mu Tuhan. Di tengah isu inflasi, harga BBM yang dikabarkan akan naik Tuhan. Kami berdoa bagi para pemerintah, petinggi-petinggi yang Tuhan taruh di tempat mereka masing-masing. Untuk dengan hikmat-Mu mengambil keputusan yang tidak memberatkan rakyat. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan kami berdoa Tuhan di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih ada kasus bahkan agak naik belakangan, kami berdoa Tuhan agar setiap masyarakat diberi kesadaran Tuhan, bersama-sama menjaga, bersama-sama mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kami berdoa Tuhan yang menyertai dan memegang bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami percaya di tengah-tengah segala pergumulan gereja kami, Engkau memegang gereja kami. Engkau bahkan pemimpin bagi gereja kami. Tengah-tengah segala pergumulan yang dialami oleh setiap keluarga di gereja kami, Engkau Tuhan yang memegang tangan mereka satu persatu. Tengah-tengah pergumulan setiap majelis dan keluarga mereka masing-masing, Tuhan yang memegang tangan mereka satu-satu. Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman. Di tengah segala pergumulan keluarga para hamba Tuhan, Engkau yang memegang tangan mereka, Engkau memberikan pertumbuhan iman. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang memberkati gereja-Mu dan Engkau memegang gereja-Mu di dalam tangan kasih, anugerah dan kedaulatan-Mu. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, setiap kita dipersatukan oleh gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita tidak memandang rupa, Ia tidak memandang harta. Biarlah kasih Tuhan itu memampukan kita juga mengasihi sesama
tanpa memandang harta, tanpa memandang muka, sebagaimana kita telah dikasihinya. Menaikkan sebuah pujian, menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Biarlah hati hamba itu ada pada kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Oh, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ia tulus menerima kita apa adanya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Kau cari, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Naikkan bagian ref dengan segenap hati. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, amin, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada
Yesusku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau tidak memandang siapa kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami kasih yang begitu besar melalui Kristus Yesus Tuhan, yang mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Ketika kami masih menjadi musuh Tuhan. Ketika kami belum mampu mengasihi. Ketika kami tidak setia dan tidak taat. Engkau sudah mengasihi kami. Melalui Kristus Yesus Tuhan yang menderita, menebus kami. Karena itu Tuhan, ketika di minggu ini sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berada di rumah Tuhan. Kami diingatkan kembali. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar. Kalau hari ini kami boleh disebut umat Tuhan, anak-anak Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, bukan karena kami. Dan biarlah kasih-Mu itu Tuhan, yang terus berkobar dalam hati dan pikiran kami, yang menuntun bagaimana kami hidup, menceritakan kebesaran-Mu bagi orang lain, melalui kami mengasihi banyak orang, dan tidak memandang muka. Tuhan, tolonglah kami, pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berkati kami supaya kami boleh mengerti dan kuatkan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan minggu ini adalah favoritisme dan hukum kasih. Teks firman Tuhan yang akan kita renungkan, kembali lagi seri eksposisi kitab Yakobus, Bapak Ibu ya. Kita akan membaca Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-13, saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Sekali lagi tema firman Tuhan minggu ini adalah favoritisme dan hukum kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya. Yang artinya apa? Bahwa jangan kita menilai seseorang itu atau apapun dari tampilan luarnya, sebab apa yang nampak dari luar baik belum tentu isinya baik. Atau sebaliknya Bapak Ibu, apa yang dari luar nampak buruk, isinya belum tentu buruk juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang lahir, satu kali dia lahir prematur,
Kemudian ia tumbuh di keluarga yang sangat sederhana. Ia seringkali dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ia dijuluki si kepala palu. Untungnya bukan kepala batu, Bapak Ibu ya, tapi kepala palu. Kenapa disebut kepala palu? Karena nonong, Bapak Ibu ya. Nonong tahu ya istilah nonong. Karena kepalanya mungkin ada sesuatu yang kelihatan seperti palu begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ia juga mencoba mengembangkan talenta musiknya, tetapi tetangganya justru melaporkan dia ke polisi karena dianggap membuat gaduh atau keramaian, mengganggu ketenangan. Nah, kehidupan anak ini penuh dengan ejekan, diskriminasi. Bahkan ia menggambarkan hidupnya seperti tinggal dalam kegelapan. Karena keadaan yang seperti itu, ia beberapa kali ingin bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa sangka bahwa anak yang dibuli ini, anak yang dipandang sebelah mata ini, yang mengalami diskriminasi ini ternyata adalah seorang anak yang memiliki bakat luar biasa dalam bermain saksofon, Bapak Ibu. Nah, siapakah dia? Dia adalah Avery Dixon, seorang pemain saksofon yang berbakat yang mendapat Golden Buzzer, Bapak Ibu ya, di America's Got Talent 2022. Ajang bergengsi pencarian bakat di Amerika. Tidak pernah nyangka, bukan? Nah, ketika dia mendapatkan Golden Buzzer itu, Bapak Ibu, para juri kemudian berkata begini kepada Avery, sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka yang telah membulimu bahwa apa yang mereka pikirkan tentang engkau adalah salah. Engkau tidak seperti yang mereka pikirkan. Nah, Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kepada kita. Kalau hari ini kita dibully, dipandang sebelah mata, jangan kecil hati. Sekaligus kisah ini juga mengingatkan kita. Jangan kita juga pernah membuli, merendahkan, memandang sebelah mata, memandang muka, atau merendahkan orang lain. Siapa tahu bahwa orang itu satu kali adalah orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk. Apa yang kita pandang baik belum tentu juga baik. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita bijaksana dan tidak mengamalkan iman kita dengan memandang muka atau melakukan favoritisme. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama belajar dari Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 13 yang kita baca tadi. Ketika kita membaca Yakobus pasal 2 ini Bapak Ibu, pasal 2 ini merupakan nasihat Yakobus kepada jemaat yang hari itu terjebak kepada favoritisme atau memandang muka. Mereka memfavoritkan orang-orang tertentu, mereka menghargai orang-orang tertentu. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, kita akan mendapati bahwa jemaat Tuhan yang hari itu sedang beribadah di gereja rumah, jadi waktu itu belum ada gereja seperti kita hari ini, ada di gereja rumah, begitu. Masalahnya adalah kemudian para pemimpin, nampaknya ada orang-orang Kristen tertentu yang kemudian menghormati lebih, memfavoritkan lebih orang-orang yang datang memakai cincin emas dan pakaian indah. Nah, sebaliknya mereka kurang menghargai orang-orang yang biasa. Nah, Bapak Ibu memang ya, di dunia ini kan begitu ya, apa yang kelihatannya wah begitu, kalau Bapak Ibu pergi ke mall atau pergi ke store begitu ya, atau toko apalah begitu, kalau Bapak Ibu pakainya pakaian yang jas begitu ya, apalagi kalau emasnya begini-begini begitu ya. Nah, Bapak Ibu, wah pasti itu langsung disambut dengan luar biasa. Nah, memang itu kondisi hari itu sama Bapak Ibu ya. Nah, persoalan di sini apa yang kemudian dikritik oleh Yakobus, sekali lagi Yakobus tidak membenci orang kaya. Yakobus juga tidak meninggikan orang sederhana. Yang Yakobus kemudian ingin soroti adalah agar jemaat Tuhan tidak memandang muka, mengasihi semua orang, tidak hanya mengasihi satu bagian orang yang kelihatan mungkin menguntungkan atau nampak begitu indah, tidak, tetapi mengasihi semua orang. Yakobus tidak membenci orang kaya dan meninggikan orang miskin. Perhatian Yakobus di bagian ayat ini Bapak Ibu adalah agar jemaat mengamalkan imannya, menghidupi imannya tidak dengan memandang muka. Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama alasannya, sikap memandang muka atau favoritisme itu sesungguhnya tidak menguntungkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, atau siapapun bahkan di keluarga
rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya. Mengapa? Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Yakobus berkata begini Bapak Ibu, ini di gereja Tuhan konteksnya, di umat Tuhan. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu? Ini di konteks di masyarakat juga sama Bapak Ibu. Dan yang menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Nah Bapak Ibu, di dalam ayat ini Yakobus sekali lagi tidak membenci orang kaya dan meninggikan orang miskin. Kalau Yakobus lakukan ini, Yakobus kontradiksi sendiri Bapak Ibu ya. Nah yang kemudian disoroti, yang disebut orang kaya di sini adalah bukan orang kaya secara general Bapak Ibu. Tetapi orang-orang kaya yang disebut Yakobus tadi, yang tindakannya, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya tidak mengasihi orang yang lemah, yang kehidupannya yang hari itu dia menjadi Tuhan, justru menyerahkan orang-orang Kristen yang menjadi budak hari itu, yang mungkin melakukan pelanggaran, yang harusnya mungkin ditolong dikasih, justru dibawa ke pengadilan. Dan itu adalah saudara seiman sendiri. Nah Bapak Ibu, favoritisme bukanlah sikap yang baik dan menguatkan iman jemaat. Kenapa? Karena jemaat itu terdiri dari strata ekonomi yang tinggi sampai yang terendah. Favoritisme hanya akan membawa kita pada salah menilai orang. Kita suka si A, ternyata si A tidak seperti yang kita bayangkan. Favoritisme hanya akan menimbulkan arogansi dan perpecahan, terjadi pengkelompokan, dan seterusnya. Favoritisme tidak hanya merugikan gereja Bapak Ibu. Ketika ini dilakukan oleh setiap kita, ini juga merugikan keluarga kita, pekerjaan kita. Apa yang kita pikir dia lebih baik, enggak tahu malah gelapkan uang kita kalau di pekerjaan Bapak. Apa yang kita pikir baik tentang si anak ini dan sebagainya, ternyata besok-besok tidak seperti yang kita bayangkan. Satu kali ada sebuah keluarga Bapak Ibu ya. Ada orang tua yang dia memfavoritkan satu anaknya. Dia punya 2 anak, memfavoritkan satu anaknya. Namun ternyata Bapak Ibu, setelah dewasa, anak yang difavoritkan itu ternyata tidak pernah menyayangi orang tua. Bapak Ibu, saya yakin setiap kejadian seperti ini pernah kita dengar atau bahkan kita melihatnya ya. Anak yang difavoritkan justru ternyata tidak pernah menyayangi orang tua. Sebaliknya anak yang tidak difavoritkan justru mengasihi dan mau merawat orang tua. Karena itu jangan melihat buku dari sampulnya. Nah demikian juga dengan jemaat Tuhan hari itu Bapak Ibu. Favoritisme tidak mendatangkan apa yang baik. Mereka justru terjadi pengkelompokan, berkompetisi. Dan akhirnya banyak orang yang kemudian mengalami sakit hati karena tidak dihargai. Bapak Ibu, Yakobus menyapa umat Tuhan hari itu. Jangan mengamalkan iman dengan memandang muka. Jangan mengamalkan iman dengan memfavoritkan orang-orang tertentu. Tetapi kasihilah semua orang seperti Kristus Tuhan yang sudah mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus mendorong umat Tuhan. Mari hiduplah takut akan Tuhan dan kasihilah semua orang karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa favoritisme itu sesuatu yang tidak baik? Yang kedua Bapak Ibu, sikap memandang muka atau favoritisme itu bertentangan dengan hukum Allah yang utama, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kita tidak mau diperlakukan dengan memandang muka, bukan? Ketika kita beli sesuatu atau kita masuk ke toko sesuatu, kita datang lebih awal begitu, lalu ada orang lain yang datang kemudian penjaga toko kemudian melayani dia misalkan begitu karena mungkin tampilannya lebih keren misalkan begitu. Oh, kita merasa susah hati Bapak Ibu, kenapa kok dia? Tidak tahu siapa saya juga punya uang loh misalkan begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sikap memandang muka atau favoritisme bertentangan dengan hukum Allah yang utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di ayat 8-10 Bapak Ibu perhatikan di sana, Yakobus berkata begini. Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah sesamamu manusia dalam konteks ini seperti dirimu, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apa yang Yakobus ingin katakan? Kita mungkin orang Kristen yang setia misalkan. Jemaat Tuhan hari itu orang Kristen yang setia. Tetapi ada satu bagian yang dilanggar. Yaitu melakukan favoritisme atau memandang muka. Itu melanggar hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yakobus memberikan alasan. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh hukum itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa keselamatan dalam iman Kristen bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita itu tidak pernah sempurna. Memandang muka sedikit aja, kita sudah melanggar. Maka tidak ada sesuatu yang baik dari kita. Melanggar sedikit saja, artinya melanggar seluruh keutuhan hukum Tuhan. Karena itu keselamatan hanya di dalam Kristus. Karena kasih karunia, karena anugerah. Tetapi sekalipun keselamatan itu karena kasih karunia anugerah, itu bukan berarti lisensi bagi kita untuk kemudian kita melakukan sembarangan. Melakukan hidup kita, menjalankan hidup kita, bersikap sembarangan, tidak. Tetapi justru kita harus bersikap seperti apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita merasakan kasih-Nya yang tanpa memandang muka. Maka kita pun didorong untuk melakukannya, mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus memanggil kita, mengingatkan kita agar kita memiliki belas kasihan. Seperti Tuhan sudah berbelas kasihan, mengasihi semua orang seperti mengasihi diri sendiri. Yakobus berkata, siapa yang berbelas kasihan akan mendapatkan belas kasihan, tetapi siapa yang memandang muka telah melanggar hukum Tuhan. Bapak Ibu, satu kali ada seorang pemulung yang tinggal berdekatan dengan pasangan suami istri muda. Pasangan suami istri muda ini selalu melecehkan, membuli pemulung ini, Bapak. Kenapa? Karena memang banyak barang rosokan, lalu rumahnya kelihatan kumuh dan sebagainya. Dan kalau lewat depan rumah pemulung ini, pasangan muda ini, pasangan suami istri ini, selalu dia berkata, aduh ini bikin pemandangan jelek, buruk dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, siapa sangka di tengah sebuah kehidupan yang kita ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Si istri atau istrinya itu satu kali hamil, dan ketika dia akan melahirkan, terjadilah pendarahan, Bapak Ibu. Sang suami tidak tahu, dia mau ambil janin pun nggak bisa, karena terjadi pendarahan yang besar. Dia kesakitan. Satu-satunya orang yang melihat peristiwa itu adalah si pemulung. Bapak Ibu, kalau kita tiap hari dimusuhi orang, kalau tiap hari kita dibully orang, tiap hari kita diejek oleh orang itu, dan kali ini orang itu butuh pertolongan, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan ngomong gini ya, syukurin tuh ya, bahasanya orang dunia, karma tuh katanya gitu ya, dan sebagainya. Tetapi pemulung ini enggak, Bapak Ibu. Dia tahu ini ada orang kesusahan. Dia bawa wanita itu ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, bukan hanya dibawa ke rumah sakit, tapi dia juga memberi donor darah yang ternyata darah golongan darah yang sama. Dia buatkan makanan yang baik untuk dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suaminya kemudian datang kaget semua. Bahwa ternyata ada satu orang yang membantu istrinya. Dan orang itu adalah orang yang suka dibulinya. Orang yang suka disakitinya. Tapi orang itu membalas dengan kasih. Bapak Ibu, peristiwa itu kemudian membuat pasangan suami istri ini merasa malu, merasa bersalah. Kenapa? Karena selama ini dia berbuat jahat, tetapi justru orang yang dijahati berbuat baik. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang lain seperti dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, peristiwa itu kemudian mengubah paradigma suami istri ini. Bahwa dia tidak boleh memandang orang dari apa yang kelihatan. Karena apa yang kelihatan belum tentu seperti apa yang kelihatan. Dia memang pemulung, memang orang biasa, tetapi hatinya
bukan biasa, hatinya penuh kasih. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Tuhan. Hari ini, minggu ini Tuhan mengingatkan kita, ayo kita hidup dalam kasih, bukan memandang muka. Tetapi kita hidup seperti Kristus sudah mengasihi kita. Jangan memfavoritkan seseorang atau memandang muka seseorang, tetapi kasihlah semua orang. Karena Yakobus berkata, janganlah iman itu diamalkan dengan memandang muka. Di tengah dunia yang hari ini Bapak Ibu sering memandang muka, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita apa adanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah itu memandang muka, mungkin kita bukanlah orang-orang yang layak dikasihi. Dan memang kita tidak pernah layak dikasihi jikalau itu berdasarkan diri kita. Karena kita adalah pendosa. Di tengah dunia yang seringkali menghargai apa yang menyenangkan dirinya, di tengah dunia yang sering menilai banyak hal apa yang menguntungkan dirinya, yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk kita menilai orang lain dari perspektif Tuhan yang sudah mengasihi kita. Memperlakukan orang lain dengan kasih seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lebih dari itu, sebagai umat Tuhan kita menyatakan kasih-Nya yang besar, yang tidak memandang muka. Memberikan kasih-Nya dengan limpahnya bagi kita umat-Nya. Karena itu biarlah di tengah keluarga, kita mengasihi semua anggota keluarga. Kita tidak memfavoritkan si A, si B, lebih menghargai si A, si B. Tapi kasihi semua. Di tengah pekerjaan, bahkan di tengah berjemaat. Karena kita dipanggil untuk mengimplementasikan iman kita, bukan dengan memandang muka, tetapi mengasihi semua orang. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Di tengah zaman yang kadang-kadang membawa kami arah pikiran mata kami tertuju kepada hal-hal yang menyenangkan. Ada kasta-kasta tertentu yang membuat kami kemudian memilih salah satu bagian, memfavoritkan satu bagian. Tetapi tidak mengasihi semua. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Seperti Engkau sudah mengasihi kami, biarlah kami mengasihi semua orang. Bahkan kami mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri sendiri. Kami pun tidak ingin didiskriminasi. Kami pun tidak ingin dipandang muka, sebelah mata, tapi dikasihi apa adanya. Biarlah kami juga mengasihi apa adanya. Karena Engkau Tuhan sudah mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu terus ke dalam tangan Tuhan di tengah ibadah ini yang khususnya juga ada perjamuan. Kudus Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita bersyukur kita boleh datang di rumah Tuhan dan kita bersama-sama boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, sakramen perjamuan kudus itu mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan kita menjadi milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu biarlah kita menapaki kehidupan kita hari-hari yang kadangkala atau banyak kali, acap kali mengalami kesulitan, tantangan, kita jangan gentar. Ada Tuhan yang sudah menyelamatkan, mengasihi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kita sampai hari ini. Dia Tuhan yang setia. Hidup kita bukan bicara soal kita, tetapi tentang anugerah Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang Tuhan. Karena itu biarlah di tengah kehidupan kita hari ini Bapak Ibu, kita mau menceritakan kebesaran Tuhan. Dan yang ketiga, mengingatkan kita akan sukacita yang besar. Bahwa kelak Bapak Ibu kita akan melihat, mengalami sukacita yang besar, yaitu pesta anak domba. Di mana kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu ketika kita menghadap meja perjamuan Tuhan, sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini, kita datang dengan rasa syukur dan rasa hormat kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dan menolong kita. Bapak Ibu, sekalipun Tuhan penuh kasih, Dia juga Tuhan yang kudus dan penuh kemuliaan. Karena itu mari kita datang menghampiri meja Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mohon pengampunan. Jikalau ada yang salah dalam kehidupan kita, mari kita datang dengan kerendahan hati kita dan mohon pengampunan Tuhan. Karena itu saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita melangsungkan sakramen perjamuan kudus pada minggu ini. Yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23, di sana dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu sebelum kita melangsungkan sakramen perjamuan kudus ini, saya ajak kita menguji diri kita sendiri. Memeriksa setiap diri kita. Mengintrospeksi diri kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita datang dengan satu kesungguhan dan hormat kepada Tuhan. Dan mengakui perjamuan kudus ini. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dan kelayakan.
supaya kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dekat ke salib-Mu, biarlah pujian ini mengantar kita datang secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak. Ada perhentian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, jikalau bukan karena Engkau datang ke dunia, menyelamatkan kami, menderita bagi kami di atas kayu salib, menebus kami tidak memiliki nilai. Karena kami pendosa. Kami tidak berharga, karena kami adalah orang-orang yang sedang menuju kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, hari ini kami boleh disebut umat Tuhan, bahkan memiliki pengharapan dan sudah memiliki kepastian keselamatan karena di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu itu, ya Tuhan. Karena itu ketika kami menghampiri meja perjamuan Tuhan, menerima roti dan cawan Tuhan, Tuhan ampuni kami jikalau kami tidak menghayati kasih-Mu. Jikalau dalam hidup ini kami memandang muka, kami memfavoritkan orang tertentu, anak tertentu, orang-orang tertentu di sekitar kami, yang membuat kami kemudian tidak bisa mengasihi semua orang. Tuhan ampuni kami. Tuhan, di tengah hidup ini biarlah kami boleh memberitakan, menceritakan, membagikan kasih-Mu, kasih yang besar, kasih Golgota yang menyelamatkan. Dan biar setiap orang tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi, menyelamatkan. Tuhan ampuni kami, sebentar kami akan menerima roti dan cawan Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, dan biarlah Engkau Tuhan yang berkenan atas segalanya. Berkati perjamuan kudus ya Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, ya Yesus Tuhan. Di dalam karya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, menolong kami. Di dalam karya Roh Kudus Tuhan yang membawa kami yang lemah iman ini, memberi kami iman untuk kami mengakui tubuh dan darah Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah apa yang telah Tuhan kerjakan boleh terus kami hayati, ingat. Dan melalui perjamuan kudus ini, iman kami yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum cawan, adakah jemaat Tuhan yang belum mendapatkan roti dan anggur? Baik Bapak Ibu, kalau semua sudah mendapat, saya ajak kita membuka bagian roti.
Mari kita mengangkatnya. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus akan diserahkan, Dia akan menderita bagi kita. Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus menderita bagi kita. Tubuhnya dikoyakkan agar kita diselamatkan. Mari kita makan bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, seharusnya kamilah yang menderita. Seharusnya kamilah yang dimurkai. Tetapi Engkau, ya Yesus Tuhan, menggantikan kami. Engkau menderita, agar kami tidak menderita dalam kekekalan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Karena itu biarlah kami belajar mempersembahkan hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita membuka bagian cawan yang berisi anggur. Dan sesudah makan Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bapak Ibu, ketika kita makan roti dan minum anggur, Tuhan Yesus berkata kepada kita, Paulus di dalam surat Korintus berkata kepada kita, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, dan hidup kita bercerita tentang kasih Tuhan yang besar. Karena itu dengan rasa syukur mari kita minum cawan atau anggur ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menebus kami. Kami yang dahulu adalah budak dosa, hamba dosa. Tetapi sekarang kami menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Tolong kami ya Tuhan untuk kami mencintai kebenaran-Mu. Tolong kami untuk kami mencintai firman-Mu. Dan kami hidup di dalamnya. Memakai kehidupan kami bagi kebenaran Tuhan. Dimanapun kami berada di tengah dunia ini. Karena kami dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Karena kami adalah garam dan terang dunia. Tuhan tolong kami. Biarlah kami tidak hidup bagi diri kami sendiri. Tetapi kami mengerti kebenaran-Mu. Dan kami boleh menjadi hamba kebenaran. Hamba Allah. Karena kami sudah ditebus dengan darah yang mulia. Bukan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami boleh jadi seperti yang Engkau mau. Hidup kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sampai di sini, sakramen perjamuan kudus, biarlah kiranya kita mengerti kehendak Tuhan, hidup berkenan bagi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Amin.
Dalam memperingati ulang tahun GK Gloria yang ke-100, mulai bulan ini sampai setiap bulannya akan ada acara di mana kita mengingat kasih kebaikan Tuhan. Salah satunya adalah seminar keuangan, iman, dan investasi. Mungkin Bapak Ibu banyak ikut seminar di luar, tapi bagaimana Tuhan boleh dimuliakan juga, bagaimana iman boleh terintegrasi di dalam cara kita menggunakan uang dan berinvestasi. Kiranya kita semua boleh mengikuti acara ini, ada booth pendaftaran yang akan dibuka di depan perpustakaan. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk belajar bagaimana Tuhan boleh dimuliakan lewat bisnis, usaha, dan juga bagaimana kita mengelola keuangan kita. Tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari memberi yang terbaik bagi Dia, karena Ia layak menerima yang terbaik dari umatnya. Kita memberi karena kita telah diberi. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS, atau Bapak Ibu bisa memberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Kita semua dipanggil menjadi saksi Tuhan. Namun kita tidak dapat menjadi saksinya kalau kita tercerai-berai. Kalau kita memandang muka, kalau kita membedakan satu sama lain. Mari kita bersama-sama menjadi saksinya. Dimulai dari kita mau mengasihi sesama kita, mau bersatu. Agar kita mampu dipakai Tuhan menceritakan kasih-Nya. Biar pujian ini menjadi doa kita, jadikan kami satu seperti kehendak Tuhan bagi gerejanya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sebagai doa kita. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, dengan lebih sungguh sekali lagi. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali memiliki iman yang memandang muka.
Kami menilai sesama kami dari harta yang mereka miliki, status yang mereka miliki, karir yang mereka miliki. Bahkan terutama di rumah Tuhan seringkali kami melakukan hal yang sama. Tuhan ampuni kami. Kalau kami menjadi agen yang turut mencerai beraikan gereja Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu yang mempersatukan setiap kami sebagai satu keluarga. Agar kami yang bersatu oleh anugerah dan kasih Tuhan ini, kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Tuhan yang memberkati setiap kami ketika kami membawa persembahan ke rumah-Mu di hadapan Tuhan. Bukan hanya uang yang kami beri, tapi terutama hidup kami yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Dimulai dari diri kami sendiri. Kami mau Tuhan berubah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan uang yang kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami membawa hidup kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kita memberitakan kabar keselamatan yang dari Tuhan bagi banyak orang. Karena kita sudah dikasih dan diselamatkan oleh Tuhan. Berbagi kasih bagi semua orang seperti kita mengasihi diri sendiri. Marilah kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.